Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Bagaimana kabarnya? Saya harap teman-teman semuanya selalu dalam keadaan baik, sehat, dan luar biasa. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya akan menjelaskan mengenai materi laporan keuangan proforma. Video ini kami buat bertujuan untuk memenuhi tugas analisis informasi keuangan. Kelompok kami terdiri dari 3 anggota, yaitu yang pertama adalah Siva Nurzahrani, yang kedua ada Ica Miranda Jitasari, dan yang ketiga ada Cahya Agil Donesi. Materi laporan keuangan proforma yang akan kita jelaskan terdiri dari 5 submateri, yaitu yang pertama mengenai pengertian, yang kedua mengenai prosedur penyusunan, yang ketiga mengenai isi laporan keuangan proforma, yang keempat mengenai rasio keuangan proforma, dan yang terakhir mengenai problem dalam laporan keuangan proforma. Materi pertama mengenai pengertian laporan keuangan proforma. Laporan proforma adalah laporan proyeksi keuangan secara formal yang mencerminkan transaksi yang direncanakan dalam satu periode tertentu. Laporan proforma merupakan salah satu komponen penting dari rencana bisnis karena dapat memperkirakan profitabilitas dan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Laporan ini menunjukkan proyeksi pendapatan apabila perusahaan akan merger dengan perusahaan lain atau penjualan sebagian dan juga operasinya. Laporan proforma menunjukkan harta, utang, pendapatan, serta pengeluaran yang dapat direncanakan di masa mendatang. Laporan ini digunakan untuk ditunjukkan kepada investor atau pengajuan pinjaman. Anggaran di dalam laporan tersebut juga dapat bervariasi, karena menyajikan hasil yang diproyeksikan organisasi selama periode mendatang berdasarkan asumsi tertentu. Materi kedua yaitu mengenai prosedur penyusunan laporan keuangan proforma. Prosedur penyusunan laporan keuangan proforma meliputi beberapa langkah, yaitu yang pertama, memproyeksikan penjualan untuk sejumlah periode pada masa mendatang. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional seperti harga pokok penjualan, biaya penjualan, dan administrasi, serta biaya pajak di luar bunga. Kemudian menurunkan proyeksi pendapatan operasional. Yang ketiga, memproyeksikan total aset, hutang, dan modal saham yang diperlukan untuk mendukung tingkat operasi yang diproyeksikan pada langkah 1 dan langkah kedua. Keempat, menentukan biaya pendanaan atau financing aset dari hutang pada langkah ketiga, dan kemudian menurunkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh laba bersih proyeksi. Dan yang terakhir atau kelima yaitu menurunkan laporan aliran kas dari laporan keuangan yang diproyeksikan dari laporan laba rugi dan juga neraca. Materi ketiga yaitu mengenai isi laporan keuangan proforma. Laporan keuangan proforma berisikan tentang proyeksi atas. 1. Memproyeksikan laporan laba rugi. 2. Memproyeksikan neraca. 3. Memproyeksikan total aset. 4. Memproyeksikan aset individual. 5. Memproyeksikan modal dan hutang saham. 6. Memproyeksikan biaya pendanaan. Dan yang terakhir adalah memproyeksi laporan aliran kas. Nah, 7 bab pembahasan ini akan kita bahas pada slide selanjutnya. Isi pertama yaitu memproyeksikan laporan laba rugi. Memproyeksikan laporan laba rugi itu dibagi menjadi 2 langkah. Yang pertama yaitu memproyeksikan penjualan. Langkah pertama yang diperlukan yaitu memproyeksikan penjualan. Proyeksi penjualan ini kemudian dipakai untuk menurunkan angka-angka dalam laporan keuangan proforma. Jika penjualan tumbuh dengan relatif stabil, maka tingkat pertumbuhan tersebut bisa dipakai untuk memproyeksikan penjualan pada masa-masa mendatang. Yang kedua, memproyeksikan biaya operasional. Proyeksi biaya operasional tergantung pada asumsi perilaku biaya.
Jika analisis biaya mengasumsikan biaya operasional mempunyai perilaku sebagai biaya variabel sepenuhnya, analisis bisa memproyeksikan biaya operasional pada masa mendatang dengan menggunakan laporan keuangan common size atau proporsional. Biaya-biaya operasional seperti harga pokok penjualan, biaya administrasi, diperoleh dengan mengalihkan proporsinya terhadap penjualan saat ini untuk masing-masing komponen biaya dengan penjualan yang diproyeksikan. Jika proporsi biaya tetap cukup tinggi, biaya operasional tidak akan berubah dengan tingkat yang sama dengan perubahan penjualan. Dalam hal ini, umumnya terjadi lebih lambat. Isi kedua yaitu mengenai memproyeksikan neraca. Sesudah proyeksi penjualan dan laporan laba rugi dibuat, langkah berikutnya adalah membuat proyeksi neraca. Cara yang paling mudah membuat proyeksi ini dilakukan dengan memproyeksikan sisi kiri neraca atau sisi aktiva terlebih dahulu, baru kemudian menyusun komposisi yang diinginkan untuk sisi kanan, yaitu pasiva atau pendanaan neraca untuk tingkat total aset yang diproyeksikan. Ada dua pendekatan yang bisa dipakai untuk memproyeksikan aset. Yang pertama, memproyeksikan total aset, kemudian memproyeksikan neraca common size untuk mengalokasikan total aset ke komponen-komponennya. Yang kedua, memproyeksikan aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset individual tersebut untuk memperoleh total aset. Nah, untuk memproyeksikan aset, baik itu total maupun individual, ada dua cara yang bisa dilakukan, yaitu satu, memproyeksikan aset dengan menggunakan tingkat pertumbuhan, atau dua, memproyeksikan aset dengan menganggap perputaran aktiva konstan atau cenderung tetap untuk masa yang akan mendatang. Yang ketiga adalah memproyeksikan total aset. Total aset bisa diproyeksikan dengan menggunakan pendekatan tingkat pertumbuhan aset pada masa lalu atau dengan menggunakan pendekatan perputaran aktiva yang konstan. Rumus untuk perputaran aset adalah penjualan dibagi dengan rata-rata aset total. Sesudah rata-rata total aset ditemukan, dicari aset akhir tahun dengan rumus aset awal tahun ditambah dengan aset akhir tahun dibagi 2. Jika kenaikan aset di masa lalu menunjukkan angka yang stabil, penggunaan kedua metode tersebut menghasilkan proyeksi aset yang hampir sama. Bila penjualan sifatnya musiman, tidak stabil, maka penggunaan rata-rata akan memberikan hasil yang lebih baik. Setelah besarnya aset secara total ditemukan, besarnya komponen-komponen aset kemudian dihitung dengan menggunakan persentase tertentu dari total aset atau common size. Common size atau proporsi itu dihitung dari proporsi neraca. Yang keempat adalah memproyeksikan aset individual. Cara lain adalah dengan menggunakan metode kedua, yaitu memproyeksi aset secara individual, kemudian menjumlahkan aset-aset tersebut menjadi total aset. Untuk memproyeksi aset secara individual, sama halnya seperti ketika memproyeksi total aset. Analisis bisa menggunakan tingkat pertumbuhan historis atau menggunakan asumsi perputaran aktiva yang tetap. Diagram berikut ini meringkas pendekatan-pendekatan yang bisa dipakai untuk memproyeksi aset. Dalam diagram yang tertera tersebut, nampak bahwa ada 4 kombinasi yang bisa dipakai untuk memproyeksi aset-aset. Apabila tingkat pertumbuhan aset relatif stabil, maka keempat pendekatan di atas akan menghasilkan angka-angka yang tidak begitu berbeda. Tetapi, kalau tingkat pertumbuhan tidak stabil, keempat pendekatan di atas mungkin akan menghasilkan angka-angka yang relatif berbeda. Dalam hal penggunaan tingkat pertumbuhan, historis akan memberikan proyeksi yang lebih wajar. Manfaat dari penggunaan perputaran aset untuk memproyeksi aset adalah karena jumlah aset dikaitkan dengan proyeksi penjualan. Kadang-kadang, prestasi manajemen dikaitkan dengan perputaran aktiva untuk menaikkan profitabilitas. Kalau manajemen dievaluasi dengan cara semacam itu, penggunaan perputaran aset akan memberikan tambahan keuntungan karena bisa dipakai sebagai dasar evaluasi manajemen. Yang kelima yaitu memproyeksikan modal dan hutang saham. Setelah sisi kiri neraca proforma selesai disusun, tahap berikutnya adalah menyusun sisi kanan neraca atau sisi pasiva. Cara yang paling mudah untuk menyusun komposisi pasiva adalah dengan menggunakan common size sisi kanan.
Pendekatan ini mengasumsikan bahwa komposisi semacam itu tidak akan berubah untuk masa-masa mendatang. Kadang-kadang ada beberapa peristiwa yang merubah total sisi kanan neraca, misalkan pada peristiwa pembelian perusahaan atau leverage buyout atau restrukturisasi. Pada peristiwa semacam ini, barangkali common size pada saat ini tidak bisa dipakai untuk memproyeksikan sisi kanan neraca pada tahun-tahun mendatang. Yang keenam adalah memproyeksikan biaya pendanaan. Setelah struktur model diproyeksikan, analisis bisa menghitung biaya pendanaan seperti bunga. Langkah ini memerlukan asumsi bahwa struktur model tidak akan berubah pada masa mendatang, dan juga dengan tingkat bunga. Apabila struktur model berubah, misalnya saja hutang lebih besar, maka resiko perusahaan berubah, dan dengan demikian, tingkat bunga juga bisa berubah untuk mengkompensasi kenaikan resiko. Berikut ini adalah perhitungan tingkat bunga untuk hutang-hutang perusahaan. Rumusnya yaitu biaya bunga bersih pajak dibagi dengan rata-rata hutang yang mempunyai beban bunga. Setelah presentasi tingkat bunga diketahui, tingkat bunga tersebut dipakai untuk menemukan bunga dengan mengalihkan tingkat bunga tersebut dengan rata-rata hutang yang terdiri dari hutang jangka panjang dan juga hutang wesel. Biaya bunga tersebut adalah biaya bunga yang telah bersih dari pajak, kemudian dikurangkan dari pendapatan operasional untuk memperoleh proyeksi lebih laba bersih untuk setiap tahunnya. Dan yang terakhir adalah memproyeksikan laporan aliran kas. Langkah terakhir dari sebuah proses laporan keuangan proforma adalah memproyeksikan aliran kas. Proyeksi aliran kas diturunkan dari proyeksi neraca dan proyeksi laporan laba rugi. Proyeksi dilakukan dengan 3 komponen, yaitu investasi, pendanaan, dan juga operasi. Materi keempat adalah mengenai rasio keuangan proforma. Setelah laporan keuangan proforma selesai disusun, analisis bisa menyusun analisis rasio untuk laporan keuangan proforma dengan cara yang sama dengan ketika membuat analisis rasio untuk laporan keuangan. Analisis rasio menunjukkan bahwa asumsi yang dipakai untuk menyusun laporan keuangan proforma akan menentukan besarnya laporan keuangan proforma. Rasio keuangan proforma sangat terpengaruhi oleh asumsi yang digunakan. Yang terakhir yaitu mengenai problem atau contoh soal. Nah, di sini telah disajikan neraca PT BC per 31 Desember dalam ribuan rupiah, ada dalam sisi aktiva dan juga pasiva. Kemudian untuk tengah tahun, PT BCC melakukan proyeksi atas beberapa transaksi keuangan sebagai berikut. 1. Penjualan barang bernilai 600 juta dengan harga pokok sebesar 480 juta. Atas penjualan ini, 40% akan diterima pada tengah tahun pertama dan 60% lagi akan diterima pada pertengahan tahun kedua. 2. Membeli barang dengan harga 540 juta. Atas pembelian ini, 70% akan dibayar pada semester pertama dan sisanya semester kedua. 3. Diperkirakan saldo piutang per 31 Desember tahun 2000XX akan dapat ditagih semua. Yang keempat, atas saldo utang dagang per 31 Desember tahun 2000XX akan dibayar lunas pada semester pertama tahun 2000XY. 5. Biaya atas utang jangka panjang untuk semester pertama 2000XY sebesar 3 juta akan dibayar. Yang keenam, dividen atas laba tahun 2000XX sebesar 22.500.000 akan dibayar pada semester pertama sebesar 4.500.000. Ketujuh, pajak penghasilan atas mesin-mesin pada semester pertama 2000XY adalah sebesar 4.500.000. Dan yang terakhir, pajak penghasilan sebesar 40% dibayar semester pertama pada tahun 2000XY. Berdasarkan proyeksi transaksi yang akan dilakukan ini, PT BCC kemudian dapat menyusun laporan keuangan proforma sebagai berikut. Neraca PT BCC tanggal 30 Juni tahun 2000XY tampak sebagai berikut. Nah, berikut adalah format penyusunan laporan keuangan proforma neraca PT BCC tanggal 30 Juni tahun 2000XY. Sedangkan laporan laba ruginya laba proforma PT BCC untuk periode 1 Januari tahun 2000XY sampai tanggal 30 Januari tahun 2000XY yaitu sebagai berikut. Penjualan sebesar 600 juta, harga pokok penjualan sebesar 480 juta,
Dihasilkan laba kotor sebesar 120 juta, kemudian dikurangi dengan penyusutan mesin sebesar 4.500.000, kemudian dihasilkan sebesar 115 juta. Kemudian dikurangi untuk utang jangka pendek sebesar 3 juta, kemudian dihasilkan laba sebelum pajak adalah 112 juta, kemudian dikurangi pajak sebesar 40%, yaitu 45 juta, kemudian diperoleh laba sesudah pajak sebesar 67.500.000. Selanjutnya, penjelasan per rekening neraca dan juga laba rugi dapat diuraikan sebagai berikut. Berikut adalah dalam satuan ribuan rupiah. Yang pertama ada untuk kas dan juga piutang dapat dilihat pada slide berikut. Kemudian untuk slide berikutnya yaitu mengenai saldo persediaan dan juga untuk penyusutan mesin per 30 Juni tahun 2000 XY. Selanjutnya adalah mengenai akun laba ditahan yang diperoleh saldo laba per tanggal 30 Juni tahun 2000 XY adalah sebesar 195 juta rupiah. Nah, tadi adalah materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.